Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat krusial dan mendesak. Bagaimana ketegangan geopolitik memengaruhi dompet dan portofolio investasi kita. Situasi geopolitik global semakin memanas. Konflik antara Iran dan Israel telah menjadi sorotan utama, memicu kekhawatiran meluas akan eskalasi yang lebih besar. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apa sebenarnya efek dari ketegangan ini dan bagaimana kaitannya dengan pasar global, terutama bagi kita para investor? Konflik di Timur Tengah, apalagi yang melibatkan kekuatan regional signifikan seperti Iran dan Israel, memiliki efek domino yang jauh melampaui batas geografis mereka. Dampaknya tidak hanya terasa di medan perang, tetapi juga beriak hingga ke pasar-pasar finansial di seluruh dunia. Efek pertama dan paling langsung adalah pada harga komoditas, terutama minyak dan gas. Kawasan Timur Tengah adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar di dunia, dan yang tak kalah penting, merupakan jalur vital pengiriman minyak global, seperti Selat Hormuz. Jika konflik mengganggu pasokan atau jalur distribusi, kenaikan harga minyak akan tak terhindarkan. Kenaikan harga minyak berarti biaya produksi naik, biaya transportasi naik, dan pada akhirnya, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari juga ikut merantak naik, memicu inflasi global. Selain energi, konflik juga berpotensi mengganggu rantai pasokan global. Timur Tengah merupakan persimpangan penting jalur perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Setiap gangguan di wilayah ini bisa menyebabkan penundaan pengiriman, kenaikan biaya logistik, dan kelangkaan bahan baku atau produk jadi. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara dan menekan profitabilitas perusahaan-perusahaan global. Tentu saja, pasar keuangan akan bereaksi sangat sensitif. Volatilitas pasar saham akan meningkat drastis. Investor cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman, safe haven, saat ketidakpastian memuncak. Ini bisa memicu aksi jual di pasar saham, menyebabkan indeks-indeks utama mengalami koreksi atau bahkan bear market. Mata uang beberapa negara juga bisa melemah jika investor menarik dananya keluar. Lalu, bagaimana kaitannya dengan investasi? Di masa-masa krisis seperti ini, investor biasanya akan beralih ke aset safe haven tradisional. Emas selalu menjadi pilihan utama karena nilainya cenderung stabil atau bahkan naik di tengah inflasi dan ketidakpastian. Obligasi pemerintah dari negara-negara yang dianggap stabil juga menjadi pilihan, karena dianggap sebagai tempat parkir dana yang aman. Bahkan, mata uang tertentu seperti dolar AS Serikat atau yen Jepang bisa menguat karena statusnya sebagai mata uang cadangan global. Namun, ada aset lain yang kini sering diperbincangkan dalam konteks safe haven di era modern, Bitcoin. Seperti yang kita tahu dari sejarahnya, Bitcoin lahir di tengah krisis finansial 2008 sebagai respons terhadap ketidakpercayaan pada sistem terpusat. Prinsip desentralisasinya, pasokannya yang terbatas, dan sifatnya yang tahan sensor membuatnya menarik bagi sebagian orang sebagai aset yang tebal dari kebijakan pemerintah atau bank sentral. Dan bahkan bisa diakses dimanapun selama ada internet. Terlepas dari apa yang terjadi pada sistem keuangan fisik. Namun, penting untuk dicatat, status Bitcoin sebagai safe haven masih diperdebatkan. Meskipun terkadang nilainya naik di tengah krisis, ia juga dikenal sangat volatil dan seringkali berkorelasi dengan pasar saham teknologi. Volatilitas tinggi ini menjadikannya beresiko bagi sebagian investor di masa yang tidak stabil. Jadi, bagi investor, Bitcoin bisa menjadi pedang bermata dua. Potensi keuntungan besar diimbangi dengan risiko kerugian yang tidak kalah besar. Krisis geopolitik seperti yang sedang terjadi antara Iran dan Israel menunjukkan betapa interconnected-nya dunia kita. Setiap ketegangan, sekecil apapun, bisa menciptakan gelombang kejut di pasar global dan memengaruhi investasi kita. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk bisa mengambil keputusan finansial yang bijak dan melindungi aset kita.